Halo Sobat Kimia, bertemu kembali dengan Mas Han. Pada video kali ini Mas Han akan membahas tuntas soal-soal Sipen Maru Poltekkes tahun 2017 sesuai requestan dari siswa-siswa kelas 12. Kebetulan seleksi masuk Poltekkes melalui jalur Simama gitu ya, atau jalur Sipen Maru ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni mendatang. Yuk, bagi kalian yang akan mendaftar masuk Poltekkes tahun ini, persiapkan baik-baik untuk menyaksikan video Mas Han kali ini. Soal nomor 70. Suatu radioisotop X mempunyai waktu paruh 30 hari. Setelah disimpan selama 90 hari, maka berat radioisotop yang tersisa adalah... Ya, untuk soal nomor 70, ketika ditanyakan berat sisa, sedangkan diketahui ada waktu paruh dan juga waktu reaksi, kita bisa menggunakan rumus dari waktu paruh itu sendiri ya, yaitu NT atau massa zat sisa dibagi massa zat mula-mula sama dengan setengah pangkat T dibagi T setengah. NT nya kita misalkan X. Nah, massa zat mula-mula tentu ada 100% ya yang utuh, sama dengan setengah dipangkat T nya 90 hari, T setengahnya 30 hari. Maka nilai X sama dengan, ini berarti setengah pangkat 3 ya dikali 100%. Ya, berarti ini 1/8 dikali 100%. 100 dibagi 8, jawabannya adalah 12,5%. Nah, Mas, ada nggak cara lain yang lebih mudah? Nah, di sini Mas Han bisa berikan cara lain ya, best trick untuk mengerjakan soal nomor 70. Nah, ini lebih simpel ya kalau menggunakan best trick. Jadi definisi dari waktu paruh itu kan waktu yang diperlukan untuk berkurang dari setengah sebelumnya. Kalau awalnya ada 100, berarti setelah 30 hari setelah melewati waktu paruh berkurang setengahnya, jadi 50%. Nah, kemudian waktu paruh lagi 30 hari yang kedua, setengahnya 25%. Yang terakhir 30 hari lagi atau saat hari ke-90, setengahnya dari 25, 12,5%. Nah, jadi jawabannya sama ya, itu yang C. Nah, mudah ya ini. Soal nomor 72. Suatu larutan mengandung ion Fe3+, 0,01 molar dan Mg2+, 0,01 molar. Kemudian ditambahkan NH4OH 1 molar dan NH4Cl 1 molar. Jika KSP FeOH 3 kali sama dengan 10 pangkat min 31, KSP MgOH 2 kali 1,2 kali 10 pangkat min 11, KB 1,8 kali 10 pangkat min 5, pernyataan yang benar adalah... Untuk soal nomor 72, untuk mengetahui pernyataan yang benar terkait dengan Fe3+ dan Mg2+, apakah mengendap atau tidak mengendap, itu ada hubungannya dengan Qc ya, KSP dan Qc. Nah, kalau nilai Qc ternyata lebih besar daripada KSP, maka ini ionnya akan mengendap. Sebaliknya, kalau nilai Qc kurang dari KSP, maka ionnya tidak mengendap atau istilahnya larut. Nah, untuk menghitung Qc dari suatu zat, misal FeOH dan MgOH, ini kan ion Fe dan Mg sudah ada konsentrasinya, sedangkan OH belum. Nah, OH-nya dicari dari campuran ini. NH4OH 1 molar dengan NH4Cl 1 molar, ini akan membentuk buffer basa, artinya ada OH-nya. Kita cari rumus buffer basa, itu OH- sama dengan KB diketahui 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi basanya 1 molar dan garamnya juga 1 molar. Ini bisa dicoret. Jadi OH- 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, bagi kalian yang masih bingung terkait dengan larutan penyangga atau buffer,
Nanti bisa lihat video Mas Han sebelumnya ya, nanti di pojok kanan atas Mas Han berikan linknya. Nah, kita hitung Qc dari FeOH 3 kali untuk mengetahui apakah Fe-nya larut atau tidak. Ini rumusnya Fe3+ dikali dengan konsentrasi OH- karena ada 3 pangkat 3. Fe3+ nya 0,01, 10 pangkat min 2. OH-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 3. 1,8 kalau dipangkatkan 3 nilainya 5,84 dikali 10 pangkat min 5 pangkat 3, 10 pangkat min 15 dikali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 17. Artinya nilai Qc dan Ksp-nya itu ternyata Qc-nya 10 min 17, Ksp-nya 10 pangkat min 31. Berarti Qc lebih dari Ksp. Maka Fe3+ ini mengendap. Untuk MgOH gimana? Sama ya. Kita cari Qc dari MgOH 2 kali. Sama ya, ini rumusnya. Konsentrasi Mg2+ nya 10 pangkat min 2 dikali OH-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, tapi ini dipangkatkan 2 karena jumlah OH-nya ada 2. 1,8 kalau dipangkatkan 2 nilainya 3,24 dikali 10 pangkat min 5 kuadrat min 10 dikali 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 12. Bandingkan Ksp nya 10 min 11, Qc nya 10 min 12. Berarti Qc kurang dari Ksp. Artinya untuk Mg2+ ionnya tidak mengendap atau larut. Sehingga jawabannya adalah yang D ya. Fe3+ mengendap, Mg2+ tidak mengendap. Ini memang agak rumit, perlu banyak latihan. Soal nomor 73. Tata nama untuk senyawa kompleks berikut KPtCl3 C2H4H2O adalah. Untuk soal nomor 73, ini adalah tata nama senyawa kompleks ya. Nah, pertama kita ionisasi terlebih dahulu senyawanya. Ini menjadi K+ ditambah PtCl3 C2H4. Kurung tutup. Nanti karena ini K-nya +1, berarti ini nilainya -1 plus H2O. Nah, sebetulnya yang dipermasalahkan adalah di ion kompleksnya ya. Kalau K ini bisa langsung disebut saja namanya K kalium. Nah, dalam ion kompleks ini ada atom pusat dan ligan. Nah, yang disebut adalah ligannya terlebih dahulu. Pertama ini kan ada Cl sama, di soal itu salah ya, bukan C2H2. Kalau C2H2 itu kan etuna. Sedangkan di soal situ nggak ada jawaban etuna, yang ada etena dan etana. Nah, maka ini yang benar adalah C2H4. Nah, kita sebut dari Cl-nya dulu ada 3. 3 berarti trikloro. Nah, diberi akhiran O. Kemudian ini ada C2H4 itu adalah etena. Nah, jadi penyebutannya urut alfabet. Jadi ini kloro itu aslinya kan C ya. C dengan E didahulukan C. Jadi kalau jumlahnya ini imbuhan tri itu diabaikan. Kita lihatnya C sama E-nya. Lebih dahulu C. Nah, kemudian PT itu kan platina. Dalam ion kompleks kalau muatannya min dikasih akhiran at. Jadi platinat. Nah, biloxnya berapa? Kita hitung. Yang punya muatan itu kan Cl ya. Cl itu muatannya -1. -1 kali 3, -3. Sedangkan etena ini netral, 0. Nah, supaya hasilnya jadi -1, berarti berapa ini? Oh, +2. Karena +2 kalau ditambah -3 ditambah 0 nilainya -1. Sehingga ini platinat 2. Nah, itu ya. Soal nomor 74. Berikut ini yang bukan gula pereduksi adalah. Gula pereduksi itu adalah gula yang memiliki gugus aldehid atau gugus keton bebas. Nah, biasanya yang termasuk dalam gula pereduksi itu adalah semua monosakarida
dan disakarida kecuali sukrosa. Sehingga yang bukan gula reduksi itu jawabannya adalah yang E, yaitu sukrosa. Soal nomor 75. Suatu sampel FeSO47H2O ditimbang sebanyak 0,25 gram, dilarutkan dan ditambahkan HNO3 4 normalitas sebanyak 2,5 ml. Larutan dididihkan selama 10 menit pada suhu 70-80 derajat Celcius. Kemudian larutan ditambahkan 15 ml NH4Cl2 normalitas dan diendapkan sebagai NH4OH sampai mengendap sempurna. Endapan disaring, dicuci bebas pengotor dan dikeringkan. Endapan diabukan dan ditimbang sebagai Fe2O3 sebanyak 0,2129 gram. Persentase Fe dalam sampel tersebut adalah... Untuk soal nomor 75, ini kan soalnya panjang sekali ya. Tapi sebetulnya ini mudah, yang penting kalian fokus saja dengan inti dari persoalan, kata kunci yang ada di soal. Jadi 0,25 gram FeSO47H2O ini direaksikan dengan berbagai macam zat. Nggak penting proses reaksinya ya. Yang jelas di akhir reaksi itu dihasilkan endapan Fe2O3 yang sudah dibersihkan dari berbagai macam pengotor. Yang ditanya persentase Fe yang ada pada sampel. Nah, maka kita harus tahu berapa massa Fe-nya. Nah, massa Fe ini bisa dicari dengan secara akurat dari massa endapan ini. Konsepnya kita bisa gunakan stoikiometri ya. Bisa kalian lihat video Mas Han yang ada di playlist tentang stoikiometri. Ini massanya Fe itu sama dengan AR-nya Fe dibanding dengan MR dari senyawanya Fe2O3 dikali massa senyawa Fe2O3. Nah, pastikan jumlahnya sama. Di atas Fe-nya 1, di bawah Fe-nya 2. Supaya sama, maka ini perlu dikalikan 2. Nah, tinggal dimasukkan. AR-nya Fe 56 dikali 2, karena jumlah Fe-nya ada 2, dibagi MR. MR itu ada penjumlahan AR ya. 56 kali 2, 112, ditambah 16 kali 3, 48. 112 tambah 48, 160. Dikali masanya 0,2129. Nah, ini Mas Han sudah hitung hasilnya. Ini angkanya memang kurang menarik ya, 14903 gram. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan persentasenya. Nah, persentasenya Fe ya tinggal masanya Fe 0,14903 dibanding dengan massa sampel 0,25 dikali 100%. Nah, ini diperoleh hasilnya itu adalah 59,61%. Nah, itu. Soal nomor 76. Dari reaksi di bawah ini, data kinetika reaksi untuk melihat pengaruh konsentrasi NO dan H2 terhadap laju reaksi adalah sebagai berikut. Maka, konstanta laju reaksi dan persamaan laju reaksinya adalah... Untuk mengetahui konstanta laju reaksi dan persamaan laju reaksi, mula-mula kita harus menentukan terlebih dahulu order reaksi dari masing-masing reaktannya ya, atau pangkat reaksi. Nah, untuk mencari ordernya NO, kita lihat H2 yang sama, yaitu data nomor 1 dan nomor 2. Caranya tinggal besar dibagi kecil, 12 dibagi 6, di 2 pangkat X. Ini lajunya juga sama, besar dibagi yang kecil. Ini anggap aja 10 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2,6 kali 10 pangkat min 5. 10 dibagi 2,5, 4. Di 2 pangkat X sama dengan 4, maka X-nya sama dengan 2. Begitu juga untuk mencari ordernya H2, lihat NO yang sama, yaitu data nomor 1 dan nomor 3. Besar dibagi yang kecil.
4,4 dibagi 2,2 itu 2 pangkat Y. Lajunya juga sama, besar bagi kecil. Anggap aja ini 5 dibagi 2,5 itu ya. Berarti ini 2. 2 pangkat Y sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan lajunya sama dengan V K dikali konsentrasinya NO pangkat X2 dan dikali H2 pangkat 1. Artinya ini jawabannya antara C atau D. Nah, untuk memastikan kita cari K-nya saja. Nah, dengan cara memasukkan data yang ada di tabel. Misalkan Mas Han masukkan data nomor 1, V1, NO nomor 1, H2 nomor 1. Nilainya berapa? Masukkan saja itu ya. V1 2,6 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan K NO 6,4 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 2,2 kali 10 pangkat min 3. Maka nilai K-nya sama dengan 2,6 dikali 10 pangkat min 5 per ini 6,4 kuadrat dikali 10 pangkat min 6 dikali 2,2 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini kan angkanya nggak menarik ya. Kita buat saja pembulatan. Ini misalkan ini 6. Kalau 6 kuadrat itu 36. Karena ini 6,4, ya anggaplah nilai ini tuh 40. Itu anggap aja. 10 min 5 sama min 6. Ini berarti masih ada 10 pangkat min 1. Ini bisa dicoret lagi. Ini anggap 2 kali 4. Kalau 2 kali 4, 8. Nah, ini diperkecil jadi 2,4. 2,4 dibagi 8 berarti sekitar 3. Nah, ini ke atas gitu ya. Ini kan karena 2,6, ini berarti 0,3 dikali 1300. Ya mendekati 300. Ada 288,5. Sehingga jawabannya adalah yang D. Soal nomor 77. H2SO4 3 molar diencerkan menjadi 0,025 molar dengan volume 500 ml. Pernyataan berikut adalah benar kecuali. Untuk soal nomor 77 ini mudah ya. Kalau kita lihat opsinya itu kan A dan B itu sama-sama menyatakan pH larutan akhir. Nah, jadi itu kita bisa cek. Kalau A-nya benar berarti B-nya mesti salah. Atau sebaliknya, kalau B-nya yang benar berarti A-nya yang salah. Ya, kita cek saja pH larutan akhir. Berarti yang sudah diencerkan ini ya, H2SO4 0,025. H2SO4 itu asam kuat. Sehingga rumus H plusnya molaritas dikali valensi. Jumlah H plus valensi itu. Ini 2,5 kali 10 pangkat min 2 dikali valensinya 2. Sehingga 5 kali 10 pangkat min 2. Artinya pH akhir H2SO4 itu adalah 2 min log 5. Berarti yang benar itu 1, sekian. Maka yang salah jawabannya adalah yang A. Nah, pH akhirnya itu 2,6. Nah, karena kan harusnya 2 min log 5, 1, berarti yang salah yang ini. Soal nomor 78. Sistem koloid dengan fase terdispersi cair dan fase pendispersi padat adalah. Cair dalam padat merupakan jenis koloid emulsi padat. Yang termasuk dalam emulsi padat itu adalah zat yang bentuknya padat namun lunak, yaitu adalah selai dan keju. Jawabannya yang B. Soal nomor 79. Senyawa dengan struktur berikut memiliki gugus fungsi. Untuk soal nomor 79, kalau ada model senyawa seperti ini ya penulisannya, setiap sisi itu tekukan sudut itu adalah atom C ya, sehingga nanti ini bisa dituliskan dengan C, ini sudah O, C,
C. Nah, kemudian kalau mau dilengkapi tangannya kan C ada 4 ya. C yang ini sudah 4, ini sudah 4, sudah 4, yang ini baru 3, berarti kurang 1H, yang ini kurang 1H, yang ini kurang 2H. Kalau dilihat dari rumusnya ini, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, H-nya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, O-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H8O6 ini adalah vitamin C ya, atau asam ascorbat. Nah, vitamin C atau asam ascorbat punya gugus fungsi apa? Ya, kita harus tahu dari opsinya. Ini kan ether, ini cirinya oksigen. Kemudian keton CO, kemudian alkana ini C biasa, alkena C rangkap 2 dengan C, ester COO, kalau hidroksil OH. Nah, kira-kira apa yang ada di senyawa ini ya, di asam ascorbat? OH ini yang kelihatan ya, ini OH, OH, OH. Berarti ada gugus hidroksil. Kemudian ini ada COO. Nah, COO ini adalah gugus dari ester. Kemudian yang ini C rangkap 2C. Nah, jadi kalau ada alkena, otomatis alkananya tidak dipilih. Sehingga yang tepat jawabannya adalah ada ester, hidroksil, dan juga alkena. Jawabannya yang D. Soal nomor 80. Diketahui reaksi-reaksi berikut. Menurut hukum Hess, hubungan antara A, B, dan C dinyatakan dalam. Untuk soal nomor 80, ketika ditanya hubungan ketiga reaksi yang ada di soal ini berdasarkan hukum Hess, caranya kita ubah ketiga reaksi ini supaya sama, bisa dicoret semua antara ruas kiri dan ruas kanan. Misal di reaksi yang pertama ini CO ada 1, sedangkan di reaksi yang kedua CO-nya ada 2. Maka reaksi yang pertama ini perlu dikalikan 2. Nah, sehingga nanti ini menjadi 2C ditambah O2 menghasilkan 2CO. Nah, nilai delta H-nya karena dikali 2 ikut kali 2, jadi 2A kilojoule. Sedangkan yang ini tetap ya, reaksi yang keduanya 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2 tetap. Jadi nilainya min B kilojoule. Nah, dari reaksi kedua ini kan CO2 ada di sebelah kanan ya dengan jumlah 2, sedangkan di reaksi yang ketiga ini CO2-nya ada di kanan. Maka supaya bisa dicoret harus dipindah ke sebelah kiri. Nah, ini ya dipindah ke sana. Jadi ini dibalik. Jumlahnya sama belum? Belum, ini 2, ini 1. Berarti dibalik dan dikali 2. Nah, maka hasilnya nanti menjadi 2CO2 menjadi 2C ditambah 2O2. Nilai delta H-nya karena dibalik min jadi plus, karena dikali C kilojoule. Nah, nanti ini ke semuanya bisa dijumlah. Kalau dijumlah kan semuanya bisa dicoret. 2CO2, 2CO2, 2CO, 2CO, 2C, 2C, 1O2 tambah 1O2, 2O2, coret. Nah, maka nilai delta H-nya ini kan ada 2C ditambah min 2A dan ditambah min 2B min B ya, nilainya sama dengan 0. Atau kalau dipindah ruas, 2C sama dengan 2A ditambah B, sehingga jawabannya adalah yang E. Nah, seperti itu konsep menurut hukum Hess. Nah, itu tadi pembahasan soal-soal SIMAMA Poltekkes tahun 2017. Kalau kalian ada kesulitan, silahkan tanya di kolom komentar. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah menyaksikan video Mas Han kali ini.